Yo guys, balik lagi bareng kita, sore kita, bareng gue Ilham atau Om Fajri. Dan gue Buki. Dan gue Bibot. Masih di Sore Kita. Ih serem banget gak sih? Gelap-gelap gini maunya apa sih? Tahu nih Karena setnya. memang tema yang kita bahas hari ini adalah tentang pornografi. Enggak dong. Ngeri aku Gelap-gelap nih. gini emang ada pornografinya. Tapi lebih identik dengan yang horor gak sih? Yes, Kita mau cerita, mau takut tapi tetap lucu gimana sih? Iya, Jadi aduh. nggak lucu, jadi nggak takut. Duh, gue takut deh. Aku takut. Gue takut. Aduh. Gue mau tanya, di antara kita siapa yang paling penakut? Lo seberapa takut lo sih? Gue penakut banget gue. Oke, lo? Gue kenal lahirnya siang. Statement aja, statement menurut diri lo sendiri. Kalau sama setan, Hah? gue sih berani. Tapi kalau sama manusia gue takut. Oke, sama setan lo berani? Karena manusia lebih setan. Iya, manusia lebih setan. Bisa hilang nyawa lo sama manusia. Sama setan mah, Oh. ya dia juga udah mati. Enggak, kita bahasnya Gitu. setan tentang setan. Iya makanya kan. Berarti lo berani? Berani gue. Karena gue udah pernah beberapa kali ngelihat secara fisik sih enggak. Cuma kayak bayang-bayang tuh suara itu ngerasain gue. Dan nyokap gue tuh dulu bilang kalau dia tuh pernah punya terus ditutup gitu. Jadi dia sering cerita lah kalau tadi ada anak kecil lari-lari, tadi ada ya gitu deh pokoknya. Tapi kalau ekspresi itu lo takut Apanya? cerita gitu? Iya kalau sekarang gue takut nih sore-sore gini ya kan. Oh. Udah gitu gue perempuan sendiri nih. Jadi takut aku. Kalau gue, Kayaknya lu berani deh. iya gue berani sih. Gue berani. Sombong banget. Berani Banget untuk gue bela. melindungi ya. Ngerti gak lo? Melindungi siapa orang lain? Siapapun. Jadi gue misalnya kalau untuk melindungi keluarga gue atau melindungi teman-teman mungkin ya. Mungkin sih. Yang lain kalau ada orang yang lain bersama gue, mungkin gue lebih Lu berani. jadi sok-sok berani Bukan gitu ya. sok berani. Mungkin tiba-tiba ada muncul keberanian lah. Karena lu pengen melindungi gitu ya. Ya, tapi kalau sendiri gue jiper gue. Emang Takut lu ya. lebih takut sama setan Indonesia apa setan luar negeri? Indonesia lah. Iya, lebih Luar negeri lucu-lucu, caki Lucu, lucu. iya. Apalagi apa iti apa yang badut tuh bener. It, Oh, iya, it. It, iya, it. Iya. Apalagi yang itu vampir Dracula yang Mandarin gitu. Iya. Dikasih kertas doang berhenti. Lo pocong, kuntilanak, genderuwo atau tuyul atau kuyang, lo tau kuyang kan? Tahu leak gitu kan. Yang palanya doang. Yang palanya Iya, terus leak kan ada itu. jantung-jantungnya pada Itu kan leak kan? Oh iya, semacam leak ya bahasanya. Lo lebih takut mana, Bud? Semuanya sih gue takut. Karena dia penakut tahu. Takut. Emang lo, kenapa lo penakut? Lo pernah trauma? Tapi nanti gue gue bahas terakhir. Ya pernah dikerjain. Jadi di mes kantor yang dulu. Nah, gue nggak tahu itu bener atau enggak. Cuman itu gue berasa banget. Pas satu udah jam 3, gue inget banget jam 3. Kaki gue ditarik gini loh. Oh, serius? Tapi gak bakal ketarik Tapi lu dong. kerasa? Hah? Gak bakal ketarik. Apa nih karena gue gendut. Iya kan. Enggak beneran. Gue gak segendut ini dulu. Diginin tek gitu. Kebangun. Kerasa. Kerasa banget. Panas apa dingin Pokoknya gitu. ketarik. Kayak ada orang yang mau ngajakin main gitu. Oh, oke. Terus gue lihat kan kasur. Ada si Ical. Tidur. Gak mungkin dia berani godain gue. Papap nih udah paling bener banget si Papap nih. Tidur. Gue gini. Gini bener-bener tidur. Satu-satu gue liatin. Pas udah satu-satu gue liatin emang bener-bener tidur. Gue Baru langsung ketakutan. ngadep kan jadi kasur gue gini. Terus kan kasur papap di sini terus kasur teman gue lagi. Nah gue ngadep ke tembok saking takutnya sampai azan. Oke. Jadi dari jam 3 sekitar 2 jam setengah. Tapi sejam setengah. secara kasat mata gitu ngeliat lo pernah nggak? Akhirnya diliatin. Apa wujudnya? Hitam gede banget. Genderuwo dong berarti. Jadi kayak gini nih kayak gini kan. Iya. Terus diliatin. Terus gue nggak tahu. Oh kayak ngintip gitu. Iya. Matanya doang. Pas gue gitu pas gue udah gue diem aja gak berani ngomong apa-apa. Tapi lu sadar kan maksudnya kan Sadar. ada yang kayak rep-repan gitu kan. Kayak tidur tapi kayak ngeh. Nah kalau rep-repan tuh sering pasti kan beberapa orang kan. Nah itu kalau repan tuh kayak main ngomong bismillah aja susah banget. Iya. Ah itu kan. Bener-bener. Nah ini gue udah bisa ngeliat. Oh, terus ngeliat. jadi lu sadar dong. Sadar terus gue langsung gini aja. Terus gak tahu katanya sih anak kecil kan di situ tuh. Terus semenjak gue beliin mainan, gue pokoknya ke pasar Gembrong lah. Percaya atau nggak percaya terserah ya. Tapi gue taruh mainan di situ. Jadi dia main di situ. Iya, terus kayak besok paginya kayak udah bergeser dikit gitu. Cuman gue nggak tahu itu beneran orang atau apa gitu. Masih tanda tanya sih. Tapi setelah
gue taruhin mainan mobil-mobilan. Tahu gak sih yang kan ada tuh meja gue tuh ada mainan-mainan kan. Ya semenjak itu udah gak digangguin lagi gue. Dimainin. Gak ngerti gue Karena kalau dia dimainin. fokus sama mainannya, jadi dia gak Gua nggak ngajak tahu. main Ada perubahan lagi. Ada bergeser, cuman kan itu bisa dia orang Iya, kan. iya, Cuman gue gak tahu itu gue. Bisa gue. Ya bisa dia, apalagi dia dulu sering nginep juga. Nah itu gue tuh takut. Iya sih. Lo pernah ngeliat langsung? Kalau rep-repan sering, karena gue rumah jauh, terus ke tempat kerja jauh banget, harus naik 4 kali, naik angkot, naik bis, jadi tuh udah capek gitu. Kan kalau orang rep-repan kan karena kecapean kan. Jadi pulang tuh selalu di atas jam 12. Itu kayak ngelihat bayangan pocong, jadi cuma siluet bulat, terus ada kuncupnya putih gitu doang loh, tapi matanya tuh nyala. Nah gue pikir ini buku gue atau apa, ada atau aksesoris di kamar lah gitu, tapi nyala gitu. Jadi gue kayak mau merem gak bisa, mau ngapa-ngapain gak bisa. Ya udah terjaga sampai subuh, sampai rumah udah mulai aktif, gue baru turun. Gue nggak bisa tidur, gue pindah kamar akhirnya kayak gitu. Gue mulai merinding. Tapi ada lagi nih rumah dinas bokap gue waktu itu ya. Jadi kita baru pindah ke rumah dinas yang sudah lama, hampir 2 tahun 3 tahun gak dihuni. Jadi pas mau kamar itu mau ini kamar ini punyanya si Kiki, ini kamarnya sini punya Winda gitu-gitu. Itu gue yang terakhir milihnya. Gue dapet kamar yang sudah kekunci, nggak bisa dibuka karena kuncinya hilang atau apa, dan nggak diganti handle kuncinya. Itu selama 3 tahun 4 tahun. Jadi itu kamar kosong. Itu gue di situ dan gak ada yang ngasih tahu gue waktu itu. Nyokap gak ada yang ngasih tahu kalau itu ternyata terkunci. Cuma pas gue datang, jadi aku kamarnya di mana gitu kan? Oh yang di situ. Tapi kuncinya rusak. Nanti ya diganti dulu. Cuma ngomong gitu doang, ya kan? Ya udah tuh beres-beres. Akhirnya kebuka. Itu kamar mandi itu connecting sama ke kamar mandi. Terus ada kamar nyokap sama kamar gue, jadi connecting. Kamar mandinya ada bathtub coy. Itu tiap malam kayak ada yang mandi mulu. Iya kan? Itu jadi ya namanya bathtub kan airnya ngucur banyak gitu, kayak orang kecimplung gitu kan. Itu tiap malam kayak ada yang mandi mulu. Terus ada jendela kan gue, jendelanya itu ngadepnya keluar which is ada pohon jambu atau pohon apa gitu lah, lupa gue. Pohon itu gede banget dan gak ditebang-tebang. Itu pohon selalu malam ada bunyi kerincingan, padahal gak ada yang piara kucing, gak ada yang piara binatang tuh, gak ada. Ke tetangga-tetangga gue gak ada. Jadi rumah gue tuh paling buntu lah, paling terakhir. Jalan buntu gitu, jadi mobil cuma parkir di situ-situ doang. Jadi tapi nggak ada aktivitas apapun di situ, di jalan buntu itu. Orang tuh semua pada masing-masing gitulah, namanya juga komplek itu ya, komplek angkatan gitu, masing-masing semua, dan nggak ada yang miara binatang. Itu selalu bunyi kerincingan. Kalau lu ada nggak? Gue sering lihat 4 kali sampai 5 kali lah. Oh iya? Ya, pertama kali gue ngeliat tuh yang ngeri banget tuh gue malah ngeliat di rumah nyokap. Waktu dulu kan gue masih kerja tuh, pulang malam jam 1 gitu kan, jam 1 gitu. Nah kan gue naik motor kan, kalau kita kan garasi dikunci itu kan kadang-kadang kita parkir motor dulu kan. Kita parkir gitu kan. Terus gue turun dari motor, gue buka kunci gembok gitu. Gue buka, gue udah di motor lagi. Itu padahal gue tinggal maju doang kayak ke depan masuk ke rumah gue gitu, masuk ke garasi. Cuma gue tuh kayak ngerasa kayak ditahan. Enggak. Kok kayak ada yang ngeliatin gue. Kok ada kayak ngeliatin gue gitu kan. Apa ya? Lalu manusia kan, rasa manusiawi lu timbul lah. Kepo. Sifat manusiawi lu gitu kan. Lu mundur. Gue malah mundur. Gue liat plafon tetangga gue. Pocong coy diri. Lagi Serius? Putih? Putih. Pocong itu kayak gimana sih bentuknya? Putih, emang tinggi, emang gede. Kayak balutan kain balutan, itu, iya, beneran. Dan nggak seputih itu, nggak sebersih itu. Oh gitu iya, karena kan di tanah. Betul. Gitu kan. Nggak pakai rinso kali deh. By clean. Terus pas gue ngeliat gitu kan, gue kaget kan ya. Astagfirullahaladzim, gue ngebut dong, masuk garasi gue ngebut. Gitu kan. Gue diem, pas di garasi gue mikir, ajret gue harus nutup garasi.
Oh iya lu Iya, harus balik dong. Iya kan gue anjir gue harus nutup garasi lagi. Gue takut dia turun kan. Terus Gue turun, gue berhenti jalan. Wah itu gue jalannya udah nungging. gimana sih jalan nungging? Gue nggak ngerti. Apa ya? Dengkul lu tuh udah nggak ada. Kopong gitu ya, Iya, kayak udah gak ada nggak isinya. Bal joinnya. Bojoin. Wah lu jalan udah yang pegangin dengkul gitu. Cuman kan gue ingat bokap gue udah meninggal gitu kan. Terus nenek gue gitu lah. Gue pikir tuh yang, wah bokap gue pasti jagain gue lah. Nenek gue juga gitu kan. Yang gue beraniin diri. Gue jalan. Gue tutup. Wah! Gak gue tutup garasi. Untungnya gak ada sih. Untungnya gak ada. Gak ada. Terus pas gue Ya gak gong banget sih. pas gue ketok nyokap gue gitu. Mah, Assalamualaikum. Nyokap gue keluar, gue lagi nungging. Aduh mah, Mel gak kuat bang. Kenapa? Tutup itu gue tidur sama nyokap coy. Dan berapa kali sih gue di rumah mertua gue. Gue ribut, gue kan tidur ngorok. Ya kan. Istri gue hamil. Gak suka lah gue karena ngedengar gue ngorok. Gue kesel gue pindah ke ruang tamu. Gue tidur gitu di depan TV. Gue tidur. Tiba-tiba ada yang turun dari lantai atas. Jam 1:30 malam. Masuk kamar mandi. Cuci kaki, sikat gigi. Siapa? Kelihatan gak? Enggak. Kan gue tidur langsung. Astagfirullahaladzim. Sikat gigi coy. Oh resik ya dia ya. Sikat gigi kalau gue sih bilangnya almarhum mertua gue gitu kan. Bokapnya Indah mungkin kenalan gitu kan. Karena itu jam-jam pulang. Biasanya itu jam-jam pulang bokapnya Indah kalau nongkrong. Habis nongkrong di pos gitu kan. Pulangnya jam-jam segitu gitu kan. Wah begitu udah hilang suaranya segala macam. Gue masuk kamar lagi. Gue bilang ke Indah, bodoh lo mau marah-marah apa gak apa. Gue tidur. Sering gue ngeliat ada kunti yang lagi main rantai ayunan. Jadi Oh iya. Itu ayunan tuh ya kenapa ya? Gue tuh paling gak suka dia ngeliat ayunan. Terus suka goyang sendiri tuh. Anjir. Gak mungkin dong angin. Kan rantainya berat kan. Emang mainan sih mainan. Iya kan. Emang Makanya gue tuh mainan kayak paling gak suka tuh kalau ada rumah ada ayunannya. Itu pasti gue gak mau nengok. Bener. Gue pernah, kalau rumahnya Indah gue pernah habis main tempat Indah. Oh iya yang mobil tua. Iya. Kenapa? Gue gak tahu deh. Gue kan penakut ya. Tapi karena orang penakut sering diliatin kali ya. Tapi kalau udah lihat ya udahlah gitu. Gue udah kayak gitu tahapnya udah kayak gitu. Balik set ada anak kecil di dalam mobil dong. Itu mobilnya kepake. Tua kan. Mobil tua masih kepake sih sebenarnya. Cuman mobilnya mobil vintage banget lah. Iya, gue tanya Indah kan. Dah, emang di situ tuh ada anak kecil ya Dah? Di mana mobil itu? Ada mobil tua yang itu? Itu di luar parkir. Di luar tapi parkir. kan malam banget kan. Malam itu kan banget. lo habis acara rumah Indah kan. Habis main kan. Iya, habis makan gitulah, habis makan. Ngeliat terus kata Indah. Berarti lu lihat itu dong, kata Indah. Ternyata emang sering ngeliat di situ katanya. Iya mobil kayak gitu. Di mobil itu katanya. Gue ngeliat di tempat itu daerah rumah mertua gue kalau lewat tuh. Jadi kan kalau malam-malam itu kan per blok itu kan dirantai-rantain kan. Jadi lo aksesnya lewat satu gitu kalau di jam 10 malam gitu kan. Gue pernah lewat gitu. Ada kan rantai biar kelihatan itu diplastikkan. Ya kan biar orang tahu nih ini dirantai jadi diplastik gitu. Terus plastiknya goyang-goyang gitu. Pas gue lagi jalan gitu gue. Wah, tapi gue gak diam. Nah kalau gue punya cerita lucu nih. Ini sebenarnya serem tapi lucu karena bokap gue. Jadi gue di kamar itu. Ada suara sinyal masuk. Oh. Gitu. Oh iya. Sorry. Lanjut. Matiin itunya aja. Udah. Mobile datanya. Maaf. Ya, jadi gue punya cerita nih lucu nih, tapi entah ini jadinya harusnya sih horor ya, harusnya lu pada takut ya, tapi lucu karena bokap gue. Jadi di kamar itu ya, sebelahnya kamar gue tuh yang di jendela itu ruang main adik gue. Dulu adik gue tuh masih TK, jadi dibuatin kamar khusus buat main. Ada otopet, ada ayunan, ada kerincing-kerincingan. Adik gue cewek, jadi rame lah gitu kan. Nah terus itu tuh malam-malam jam pagi lah bukan malam, udah di atas jam 1 gitu, itu kayak ada yang main berisik banget otopet ngeng gitu-gitu, terus bunyi kerincingan apa segala, karena itu kamar cuman gue doang yang bisa denger, jadi gue tuh mau nengok juga nggak mungkin, siapa adik gue juga pasti udah tidur gitu kan. Gue lari lah ke kamar bokap gue, "Pak,
ada setan gitu kan. Gue udah panik gitu. Ada setan, kenapa? Ada setan, itu ada yang main-main. Dia bawa beceng coy, bawa bedil. Masa setan mau ditembak ya kan? Bapak gue kan angkatannya, yang mana? Ya kali gue bilangin setan gak ada yang takut sama bedil. Dia beneran bawa beceng keluar. Terus gue sama nyokap gue, Papa tuh gimana sih? Gak bakalan hilang lah kalau ditembak gitu. Godol Gue paling takut apa? Gue takut sama kurung batang loh. Sama. Gue itu parah sama pasti. kurung batang. Gue parah banget. Gue pernah yang nganter. terbang gitu ya? Iya pokoknya gue pernah nganter waktu gue di Sofi gitu ya. Gue di Sofi. Gue pernah nih ketemuan sama orang. Masuk gang sini segala macam. Tunggu di depan musola ya gitu kan. Oh iya. Waduh gue masuk malam-malam. Pas gue masuk. Wait, kurung batang gitu kan. Gue mundur coy. Batangnya lagi ngapain? Diem aja. Di Gak mana? ngapa-ngapain sih Di kurung mana? batang. Di dekat musola. Biasanya kan di musola itu ada kurung Ada batang kurung batangnya. kan. Iya Iya kan. tahu. Itu pas gue ngeliat kurung batang. Wah kurung batang nih. Gue mundur gue bilang. Bang saya nungguin di sini aja ya. Pas udah aja. Kenapa bang? Nggak ada kurung batang. Saya males banget sama kurung batang. Takut gue. Lu pernah denger cerita orang gak sih? Kalau orang kan kadang-kadang kan pasti kan suka cerita serem gitu kan. Kayak kita cerita horor gitu. Nah lu pernah denger gak yang menurut lu paling serem dari orang yang ceritain? Gak tau deh gue. Dari teman-teman lu kan pernah cerita sama lu. Lu ada gak cerita yang menurut lu paling serem gitu? Ini ada cerita anak-anak dulu tuh, ada anak area berapa gitu. Tempat kantor yang dulu. Mereka jadi jalan-jalan ke puncak. Sama nih kayak Buki. Kamar yang gak dipakai. Indonesia ya, namanya Indonesia, penasaran gitu. Jangan ada yang kesana gitu. Masuklah dia. Iya, bukan masuk tapi diintip. Oke. Pas diintip ada yang lagi ada yang lagi dandan. Kayak rambutnya panjang gitu. Amit-amit. Itu yang ngintip males banget gak sih itu? Iya, ada 2 orang lah yang ngintip. Terus maksudnya, ya ampun udah dikasih tahu jangan diintip. Iya benar-benar. Nah itu berarti kan siang dong maksud gue. Terus dan dia ngelihat gitu. Aduh gimana Iya sih. perasaannya. Kalau di Indonesia itu banyak banget ya yang tabu-tabu gitu, yang jangan lu cross gitu loh, jangan lu malah makin penasaran. Iya. Karena pasti akan kejadian. Sama ini pernah gak dengerin kayak jam 4 pagi atau setengah 5. Keras. Orang nyapu. Oh iya. Iya. Apa kalau gue dulu bilang setan gesrek. Iya. Kan Jadi gak mungkin lah ada yang tukang sampah atau apa yang gitu. Enggak lah. Terus siapa gimana tuh menurut? ya itu setan gesrek. Jadi kadang-kadang entah dia nyapu atau ya itu sih udah pasti itu. Iya kan? Iya. Gue diserang banget. Gue mau ada cerita serem. Jadi kan gue di kampung gue kan di Kulon ya, di Banten ya gitu, lumayan dalam gitu. Ada nih cewek hamil karena di sana tuh masih dengan dukun beranak ya kan, untuk ke puskesmasnya tuh jauh bot. Ya malas. Nah satu waktu nih ada yang lagi hamil udah mau melahirkan, datang ke dukun beranak itu diantar, ketok-ketok pas dibuka kan ditidurin, tapi tuh si dukun beranak ini ngelihat kalau wah ini mah bukan si ini gitu. Bukan isinya orang. Udah bukan dia lagi nih, udah terisi gitu kan, udah ketumpangan gitu kan. Jadi tuh pas dia lagi hamil ngeliatin gitu. Ngeliatinnya udah gak enak lah, udah gak enak gitu, ngomel-ngomel segala macam gitu. Meninggal. Akhirnya begitu dibawa ke puskesmas sudah terlambat tuh, meninggal ya kan, artinya kan bayinya masih di perut dalam, gitu kan, masih di dalam belum keluar gitu. Nah malamnya tahlilan, habis dikuburin gitu kan, dikuburin malamnya tahlilan. Wah pas lagi tahlilan buatnya, si dukun beranak ini pintunya diketok-ketok. Dia pikir suaminya pulang tahlilan. Ya kan, dia bilang udah lu buka aja, pakai bahasa Banten, buka aja nggak gua kunci kok gitu kan. Dia ketok-ketok lagi. Lu gue lagi capek banget deh, susah banget sih, lu tinggal buka sendiri aja gitu kan. Terus akhirnya pas ketok ketiga di jalan tuh dibukain, terus si cewek hamil tadi dong sambil megang anaknya bawa payung. Kan nama dukun beranaknya Siti gitu ya. Siti lu lihat nih, anak gue udah lahir. Mati ya. Pingsan coy langsung. Ya iyalah, gue juga kali gitu. Udah gitu yang lucunya tuh orang-orang yang pulang tahlilan itu pada ngeliat. Semua diliatin sama dia. Jadi pas pulang tahlilan di pinggir jalan sambil megang payung gendong-gendong anak ini. Astaga. Udah kayak film Susana gak sih lo settingannya? Itu ngeri banget gue dapet cerita itu. Dan ternyata itu saudara gue. Lu pakai ketawa lagi. Ya, ternyata itu saudara gue. Tapi lu pernah gak nginep di hotel ya,
itu sebelah kamar tuh pasti berisik, yang geret-geret kursi lah, Enggak yang sih gua. seret kayak gitu. Itu tuh pasti ada. Bahkan kemarin gue nginep di hotel lama ya, Hotel Kartika Chandra ya. Disensor ya Lu nanti. kebayang? Enggak apa-apa Nggak sih. boleh, Pi. Enggak apa-apa. Hotel Kartika Chandra itu dia ada 6 lantai sampai 5 lantai lah ya, 7 lantai gitu. Atau berapa lantai. Nah, itu gua cuma ditempatin di lantai 2. Oke, gue di lantai 2 dan itu cuman ada 10 sampai 15 kamar yang terisi dari sekian banyak kamar. Dan semuanya ditaruh di lantai 2. Oke. Itu gak ada apa-apa. Yang gua kebayangnya itu akan ada apa-apa. Tapi ternyata aman. Ya belum kali. Gua gak tahu, tapi aman. Kan banyak aksesoris kuno gitu di sana kan. Iya, Itu aman loh. Itu males sih. Bener, gue berpikir kayak gitu. Ternyata gak ada. Tapi ada sih itu Tadi cerita hotel-hotel tua tuh banyak banget sih. Yang kayak Kebodohan gitu gue tuh. malah ketika di hotel itu adalah ketika anak gue berenang, gue sakit perut kan. Wah, gue sakit perut banget nih. Terus gue emang kan kamar mandinya kan kayak ada kamar mandi kolam renang gitu kan ya. Gue masuk gitu ke kamar mandi. Udah gak kuat, gue tahan, gue masuk. Gue lagi pup enak-enak gitu. Wah, ada suara cewek kan. Ada suara mandi, ada suara cewek. Wah, gue salah masuk kamar mandi coy. Aduh, gue pikir horor, gue udah pengen takut. Begitu gue mau keluar, gue teriak dulu. Mbak, kaget dong. Ya, maaf ya Mbak, aku kayak salah masuk kamar mandi deh, aku udah kebelet banget. Jadi, gak apa-apa kok Mas, aku udah pakaian kok, lagi dandan doang gitu. Yang lagi mandi, gue keluar, maaf ya. Aduh, untung gak diperkosa Anda. Film horor. Nah, hotel dulu. Nah, gue pernah ke Manado. Ada katanya tuh hotelnya bekas kuburan. Rumah sakit, sorry. Jadi kan gue tinggal di lantai 4 kalau gak salah. Pas satu gue ke lantai 3 jemput temen gue. Masa dia pakai sound ambience? Apanya? Hotel ya? Ininya, iya. Lorong ya? Terus? Ya gue belum tahu kalau itu bekas rumah sakit. Oke. Kenapa? Baru sekali nih gue nginep di hotel ada sound ambience. Kok ada sound ambience ya? Ganggu lah ya. Iya, maksudnya kan kayak kenapa gitu. Nanya lah orang sekitar. Bekas rumah sakit dong. Tapi pas saat itu gue tetap Parno coba. Ya tapi gak ada apa-apa sih sebenarnya, cuman hal-hal yang berbeda aja sih kalau menurut gue gitu. Tapi lo tau gak tempat kerja kita dulu itu tuh bekas kuburan loh sama rumah sakit. Oh, bawahnya ya. Dan itu tuh ada tukang nasi goreng yang naik. Tahu gak cerita itu? Ya sih, gue lebih dengar cerita yang lebih ke di pohon-pohon sih. Yang banyak kan tuh yang di pohon kan gara-gara Iya, yang anak kecil. Iya, terus Saya ada cerita ada yang meninggal dulu kan tukang Iya. waktu pasang pohon. Nggak, cerita nasi goreng itu ada ceritanya lagi kemarin. Apa? Waktu zamannya gue masih ada. Oh, ada lagi tuh nasi goreng? Ada katanya. Jadi ada pekerja tuh. Pekerja tiba-tiba malam kan security muter kan. Makan nasi goreng dari mana? Itu tuh ada yang jualan di depan. Di main hallnya masa katanya. Hah? Kan security mana ada yang jualan nasi goreng gitu kan. Iya kayak gitu. Ternyata itu bukan. Kalau yang ini nih ya, kalau gue gak tahu. Ternyata Pak Sukron abis apa namanya kalau pengajian? Pas pengajian bikin nasi kebuli. Oh, taruh sisa dikasih. Gue jadi sebel kan ya. Udah enggak, maksud gue tuh jadi kayak apa? Cerita masyarakat gitu loh, masyarakat sekitar sana. Serem banget. Oh iya masih iya. Ternyata gitu beneran. cerita aslinya. Tukang nasi gorengnya emang ngapain? Nasi gorengnya kan jadi satu mall itu kan belum kebentuk kan, belum kebangun kan. Jadi kita anchor tenan lah. Jadi mau nggak mau dia harus kebut projectnya karena kita mau opening gitu kan. Dibikin secepat-cepatnya. Padahal tuh sebenarnya belum selesai. Jadi misalnya kalau lo nyemen harusnya 2 hari 3 hari, itu cuma di-cut cuma sehari gitu. Jadi abangnya tuh ini banget lah, kerja tuh sampai Extra, 20 jam mungkin lah ya gitu. Jadi ya mungkin abangnya juga capek atau apa segala macam, halusinasi lah. Katanya itu kan lantainya sampai 7 ya. Itu ada tukang nasi goreng yang naik ke lantai 7 bawa gerobaknya, dan pada beli itu si abang-abang itu. Padahal gedungnya tuh belum jadi sempurna gitu loh. Tapi karena masih gedungnya belum buka, tapi kenapa ada tukang nasi goreng gitu loh. Tek beneran, dan pada beli, gua herannya.
Tapi nggak apa-apa, abis itu makan ya biasa-biasa aja. Abangnya hilang aja. Jangan-jangan Gitu. makan apa. Di kota tuanya gue pernah tuh ngeliat yang nyender di Apa dalam yang museum gue. Apanya yang nyindir? Itu nyonya. Oke. Iya nyender pas gue ke atas gitu lantai 2 nyender gitu lagi nyenderan gitu gue. Wah astagfirullahaladzim. Gue ke bawah Tapi lagi. emang itu Gue langsung turun lagi. Gue terus gue Ngeri bilang sama banget Bu Rere kan. Wah, Bu gila. Rere siapa mohon maaf. Iya, kemarin Yang udah kita Bu kasih- Rere Bu Rere mulu. Bu Rere nanti kalau nonton ya gila nama lu trending. Bu Rere atasan terbaik gue. Terus gue gak bilang langsung. Wah cik lu ngeliat gue. Itu nyender gitu. Dan apa ya. Emang karakternya tuh lebih gede dari ini manusia ya, pada dari orang umumnya. gitu kan. Lebih tinggi lah kayak waktu gue mau ke rumah mertua gue juga pernah satu waktu gue ngeliat di pohon lagi duduk gitu kan. Kan emang kalau ke rumah mertua gue itu kan lewatin kuburannya. Aduh. Ya itu lewat Males lagi deh duduk gue. di pohon gitu kan. Nah sometimes tuh gue ada feeling kayak misalkan gue pulang jemput anak gue udah malam banget atau gue mampir. Nah gue tuh gak mau jalan lewat situ gitu. Mhm. Gue lebih muter sini. Nanti istri gue nanya kenapa lu gak? Gue ada feeling gak enak kayak deh. Udah Tahu ngindarin nggak jalan rumah gue gitu. tuh itu belakangnya tuh langsung kuburan. Jadi tembok gue itu langsung kuburan coy. Jadi gue udah terbiasa dengan yang kayak gitu-gitu. Kayak gue nyuci piring kan di belakang. Ada yang nyangkul jam 9 malam nyangkul. Kalau ada orang mau nguburin kan pasti rame-rame kan. Ada suara-suara yang lain. Ini kagak nyangkul doang. Terus kayak gue nyapu tiba-tiba nemu rambut putih panjang banget. Kan gak mungkin. Yang ada Iya. cuma perempuan gue doang sama mbak di rumah kan. Kayak gitu-gitu. Jadi gue ya elah mau. Ya namanya sebelahnya kuburan ya. Mau lo takut-takutin udah kayak mana ya kan. Gue deket sih. Gue ada yang satu deket sama gue yang di camping ground. Di camping ground tuh deket sama gue. Walaupun gue gak pernah lihat wujudnya. Gue gak pernah tahu segala macam. Cuman kenapa gue bilang deket. Karena dia nurut. Lah kok bisa Iya jadi lucu. Jadi pernah ada yang kemasukan nih. Mm-mm. Yang camping kemasukan orang tuanya. Kan yang camping anak-anak SD. Adalah yang kemasukan gitu. Terus gue dilaporin. Gue lagi ngecek lagi ke atas. Bilangin. Pak Ilham itu ada yang kemasukan gitu kan. Tolongin. Wah tolongin gue gak ngerti gitu kan. Tolongin apaan gue segala macem. Gue bilang. Karakternya gue lihat. Wah karakter cewek gitu kan. Terus gue bilang gitu. Nyai punten. Tolongnya keluar gitu kan. Saya Ilham. Gue kan kenalin diri karena gue kan penanggung jawab area itu kan. Saya Ilham. Terus gue buka topi. Dia ngeliat gue gini. Ini suara gini. Pak Ilham yang punya sini. Lu mati gak? Berarti dia kenal lu dong. Yes. Terus gue langsung. Astagfirullahaladzim. Dia kenal gue. Terus gue kan suruh keluar ya. Gue suruh keluar. Terus dia bilang. Terus saya kemana? Gitu. Terus gue bilang. Ya tadi Nyai dari mana? Gue merinding. Terus Nyai dari mana? Yaudah gak apa-apa. Saya boleh ke kantor Pak Ilham lagi. Kan gue bangun kantor. Lo tau kan camping gue. Gue bangun kantor kan. Iya boleh. Pak Ilham anterin ya. Gue bilang gitu. Ya enggak dong. Tadi aja masuknya sendiri gitu kan. Masa pulangnya dianterin. Udah gak apa-apa nih. Kayak kata kasihan ini udah capek gitu. Saya sekarang keluarnya. Iya sekarangnya tolong Nyai kasihan. Ya udah saya keluar ya. Iya keluar ya. Keluar bener keluar. Dan gue pernah nginep sama istri gue sama Iboy. Gue gak salam. Dan gue gak nyapa gitu. Dia ngebanting jendela gitu. Jadi kantor gue tuh jendela digituin. Oke. Begitu kan. Terus gue kan di bawah kantor itu kan. Kayak dia Jadi pengen kan- ngeliatin dia ada gitu Ya ya. terus gue bilang kan. Oh punten Nyai assalamualaikum. Ini saya nginep ya sama istri sama anak. Gue ngomong kayak gitu. Dan waktu itu ada orang BPN mau nginep bahkan. Orang BPN mau nginep. Tapi dia mau pakai ruangan kantor gue gitu kan. Pas gue buka pintu. Gue bilang gitu. Gue bilangnya di dalam ruangan itu. Assalamualaikum. Gue bilang gitu. Abis ini closing ya. Iya. Udah semuanya. Terus gue bilang gitu kan. Assalamualaikum Nyai punten. Ini ada yang mau nginep di sini, jangan digangguin ya. Baik mau nolongin kita. Jadi orang BPN orangnya baik-baik kok, nggak macam-macam. Terus tiba-tiba gitu. Jendela kebuka, gak ada nih. Katanya orang BPN-nya ada yang bisa gitu kan. Orang BPN-nya ngomong gini. Pak Ilham hebat ya. Hebat kenapa? Bisa ngobrol gitu. Emang abang lihat? Iya lihat tuh ada di atas. Jadi kita lagi nongkrong gitu, dia tuh ada di kayak lampu sorot gitu. Oke. Lampu-lampu di tiang-tiang lampu gitu. Ada pakai kemben Pak orangnya. Baik sih orangnya, nggak muka jelek gitu. Cuman begitu tadi pas Pak Ilham buka pintu, katanya saya di belakang Pak Ilham. Iya. Pas Pak Ilham ngomong kayak gitu, dia tuh yang
ngangguk, senyum terus pergi. Padahal kagak lihat sama sekali, cuma saya tahu aja. Itu udah kayak ya, gitu berarti kerasa. Ya by feeling sih. Karena dia udah percaya kita gak macam-macam. Pada situ. Tapi terakhir sih nih sebelum gue nutup, jadi ada kisah bapak gue sih. Biasa kan orang Jawa ya. Terus sebenarnya bapak gue gak punya ilmu, cuman temennya tuh kayak percaya bapak gue punya ilmu. Terus di Bintaro tau gak yang kejadian Bintaro? Yang kereta Oh, iya, tahun iya. 96 ya kalau gak salah. Kereta itu antar dekat kereta. rumah gue tuh. Kereta sama kereta. Iya. Oh ya. 96 kalau gak salah itu. Berapa sih itu? Enggak dong, lebih tahun 80-an. Pokoknya tahun itu lah. 80-an Pokoknya lah. bapak gue masih udah nikah tapi sama ibu gue kan. Nah pas itu tuh kejadian katanya tuh tiap malam Jumat pasti dia datengin ke rumah warga itu. Korban-korbannya entah tangan, entah apa. Oh gitu. iya gue juga dengar cerita karena kan rumah gue deket situ ya. Pada nyari sikilku endi, Iya, gitu. jempolku endi, Iya, gitu coy. Iya bapak gue cerita kayak gitu. Itu tuh mencelatnya ke gedung SD gue. Itu kan ada SD di nggak situ. tahu. Ada jadi rel kereta, terus ada perumahan, gedung SD. Gedung SD-nya tinggi sendiri. Jadi yang mencelat itu sebagian organ-organ tubuh yang tak terurus itu mencelatnya ke SD gue coy. Berapa minggu lah Tapi SD belum ada kan lu di situ Buki. Gue waktu itu mungkin masih TK atau SD lah gue Masih lupa. nafsu kali, Tapi masih jadi nafsu orang tua. masih jadi orang tua sih. Tapi kakak gue di situ. Masih tahapan nafsu. Iya, nafsu. Kakak gue di situ. Jadi kakak gue yang ngerasain tuh sekolahnya diliburin apa segala macam dan gak ada yang berani tuh. Nah, Emang ada. Tapi yang anehnya gitu. tuh tiap malam Jumat katanya orang sana. Terus bapak gue katanya coba deh Pak Jito datang ke sana gitu. Ah nggak ada, tenang aja bapak gue sotoy kan datang aja situ kan. Terus ditungguin sampai jam 12 nggak ada apa-apa. Pas satu diajakin main catur kan akhirnya udah main caturnya dulu Pak. Pokoknya 1:30 tiba-tiba bener diketok dong. Rumahnya tuh diketok tok gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Nggak ada orang. Tapi yang kayak kedua kali atau gitu baru dilihat jari-jari gitu. Jari doang kan. Jari doang. Orangnya Pas nggak waktu diliatin gitu didoain kagak keluar, kagak pergi-pergi. Ih. Akhirnya bapak gue pencet gini, kabur. Dari tadi pengen cerita bercanda dia serius. Udah, cerita kita udah sampai kita di tuh sini aja. kita tuh nggak bakat tau gak ini nyatuk-nyatuk Takut orang. kalau cerita setan. Setanan lo, mudah-mudahan lo. Ya udah guys, terima kasih udah nonton kita. Podcast sore selalu ada di hari Minggu jam 4 sore ya di YouTube dan kita juga ada di Spotify. Iya. Yes, betul. Jangan lupa ya jempol. Kesel banget. Gue udah beneran nih. Sikil kundi. Beneran tapi ada. Iya. Story itu ada. Ya udah guys, nanti kita akan kembali dengan topik-topik yang berbeda pastinya. Sip, thank you udah dengerin kita, udah nonton kita. Bye, selamat sore. Dadah. Semoga ini terakhir horor. Takut sama sih lu.